Bismillah. Assalamu ala man ittaba'al huda. Assalamu ala man ittaba'al huda. Waalaikumsalam. Anda seorang muslim? Ya. Anda seorang muslim? Iya. Mengapa kalian ada di sini? Itu pertanyaan menarik. Dan hampir semua tempat saya ditanya seperti itu. Kenapa kita ada di sini? Anda pengen tahu? Tentu. Memang sebelumnya tidak ada orang yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti kami. Memanggil sosok makhluk dan dimasukkan ke tubuh manusia sebagai media komunikasi kepada kami. Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Kedatangan kami ke tempat ini tidak lain tidak bukan kami tertarik dengan lokasi petilasan atau makam Pangeran Jaya Tingkir. Karena sepengetahuan kami, Jaka Tingkir bukan berasal dari sini, tetapi dari wilayah Jawa Tengah. Tepatnya di seputaran Demak dan sekitarnya lah. Memang benar begitu. Betul. Loh, Iyalah. Anda memang tahu tentang sejarah Jaka Tingkir? Anda tahu siapa saya kan? Siapa saya nggak tahu. Saya belum nanya Anda ini siapa. Bisa Anda memperkenalkan diri? Anda ini siapa? Dan Anda ada atau bertempat tinggal di lokasi sebelah mana? Aku berada di sebelah utara. Sebelah utara. Pohon besar? Begitulah. Utara mana? Sono. Oh iya betul. Sana utara. Anda apa yang di pohon besar di belakang petilasan itu? Betul. Anda mempunyai nama atau julukan? Enggak penting bagi kalian. Nggak penting. Menurut Anda. Tetapi menurut saya nama atau julukan itu penting. Walaupun kadang makhluk sebangsa Anda itu suka ngibul-ngibul dikit. Ngibul. Tentang sebuah nama atau julukan. Apakah Anda dinamakan Jaka Tingkir? Bukan. Oh bukan. Jadi Anda tidak mengaku sebagai Jaka Tingkir, bukan ya? Bukan. Tapi Anda mendiami lokasi di sini. Iya. Sudah berapa lama Anda bertempat tinggal di pohon itu? Bersama Jaka Tingkir. Mas Karebet. Kenapa? Sejak ada Jaka Tingkir, Iya. Anda sudah ada di sini. Masya Allah. Abad ke-16 kurang lebih sekitar 5 abad atau 6 abad yang lalu berarti ya. 600 tahun. Berarti usia Anda cukup tua juga ini. Dan tadi sepintas Anda menyebut Mas Karebet. Mas Karebet. Siapa itu Mas Karebet? Loh, kok ketawa? Itu namanya dia begitu. Namanya siapa? Jaka Tingkir. Nama Jaka Tingkir. Jadi Jaka Tingkir itu nama asli atau nama julukan sebenarnya? Terserah apa yang ingin kau sebut. Terserah. Dia adalah Karebet. Anda menyebutnya Mas Karebet. Apakah Anda meyakini kalau Karebet itu sebagai namanya, nama aslinya? Dari Jawa dia disebut Karebet. Oh, jadi dari tempat dia berasal dia sudah disebut sebagai Mas Karebet atau Karebet. Iya. Lalu orang menjulukinya sebagai Jaka Tingkir. Betul? Begitulah.
Anda tahu kenapa orang-orang memberikan julukan sebagai Jaka Tingkir? Karena di kampung dia berasal dari Tingkir. Oh, berasal dari Tingkir. Iya. Nama tak kampung. Yang Sedangkan Joko sendiri julukan lah itu ya. Panggilan ya, sebutan Iya. orang Jawa biasanya Joko. Iya. ngasih Nyai Ageng Pengging. Apa? Nyai Pengging. Iya. Nama orang Pengging itu. Hah? Iya. Nama orang. Mas Pengging atau Nyai Pengging tadi Anda sebut? Nyai. Nyai Pengging. Itu beliau siapa itu? Ibu angkatnya Karebet. Ibu angkatnya Karebet. Lah memang kemana ibu aslinya Kak Mas Karebet itu? Sudah meninggal dunia ibunya atau dia dibuang oleh ibunya? Tak perlu aku sebutkan hal itu. Tidak pernah disebut. Anda ini memang asli penduduk sini atau memang Anda pengikut dari Mas Karebet atau Jaka Tingkir? Saya dibawa oleh beliau. Oh, jadi Anda yang menemani Jaka Tingkir sampai ke tempat ini. Apa betul dulunya Jaka Tingkir itu mencari satu tempat yang bernama Muara Pitu? Muara Pitu. Iya. Yang hakikatnya dulu lokasi ini namanya Muara Pitu. Sebelum berubah menjadi kampung Rawa Gede. Sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu menurut Anda. Lantas apa yang Anda ketahui tentang nama Muara Pitu atau Muara Gede? Rawa Gede. Dulu di sini hutan belantara. Hutan belantara. Yang penuh dengan rawa-rawa. Yang penuh dengan rawa-rawa. 7 aliran sungai bermuara di sini. Ya berarti Di sini seperti bukit yang tinggi. Hmm. Yang di samping kiri kanan lembah. Masya Allah. Dan pohon-pohon besar. Berarti betul Muara Pitu kalau ada 7 aliran sungai. Iya. Betul. Karena dulu mungkin di sini rawanya besar-besar, berubahlah menjadi Rawa Gede. Seperti itu. Lantas apa sih yang Jaka Tingkir lakukan di tempat ini? Beliau menimba ilmu. Menimba ilmu. Kepada siapa? Kalian sudah tahu tentunya. Apakah Anda mendengar pembicaraan kami dengan juru kunci Mas Darsim Bewok? Iya. Ki Cepret itu bukan? Yakin Anda menimba ilmu kepada Ki Cepret? Kenapa Anda menghela nafas terus? Seolah-olah ragu terhadap jawabannya sendiri. Jaka Tingkir lahir tahun berapa? Dia hadir tahun berapa? Maksudnya? Jadi hakikatnya nggak pernah ketemu. Menarik. Jadi sebenarnya apa sih? Ada cerita apa ini? Saya mulai mengerti apa yang Anda maksud ini. Begitulah. Apanya yang begitulah? Runtutan cerita. Runtutan cerita. Yang kadang benar, kadang salah. Sepertinya tugas Anda meluruskan. Oh, tahu dari mana? Saya bukan pelaku pelurusan sejarah. Karena sejarah juga tergantung background daripada keilmuan seseorang. Dan saya nggak mencoba melurus-luruskan gitu loh.
Jadi Anda meyakini bahwasanya cerita yang beredar di masyarakat juga nggak semuanya atau nggak sepenuhnya benar. Iya. Jangan-jangan Ki Cepret itu benar, tetapi nggak tahu siapa Ki Cepret itu sesungguhnya. Nah, begitu. Yang disangkutkan dengan mungkin Pangeran Cakra Buana. Yang padahal mereka tidak sejaman. Beda zaman. Beda zaman ya? Iya. Namun saya mengikuti Ndoro, memang ada orang yang ada di sini yang memberikan wejangan-wejangan tentang kanuragan, ilmu tanam. Ilmu tanam, maksudnya padi? Iya. Iya. Karena memang Kerawang Bekasi itu dari dulu memang lumbung padi ya. Betul ya? Bahkan Kerajaan Mataram pun menjadikan Kerawang Bekasi ini sebagai tempat berbekalan mereka ketika menyerang ke Batavia. Memang Ndoro Karebet juga membawa ilmunya untuk apa itu? bukan dipajang. Bukan dipajang. Untuk dipajang. Iya. Ilmu apa? Ilmu bercocok tanam. Iya. Jadi benar Mas Karebet tuh belajar tentang apa namanya cocok tanam begitu. Padahal dia kan seorang raja. Kan dia bisa nyuruh anak buahnya untuk. Sebelum itu dia belum raja. Dia pengembara. Oh dia pengembara. Masya Allah. Oh dia memang pengembara. Waktu itu kejadiannya sebelum dia menjadi seorang raja. Betul. Benar dia itu waktu itu belajar atau ngaji roso dengan Ki Cepret. Ki Cepret itu siapa? Itu yang suka cepret-cepret. Mencepret kerbau. Cemeti. Bunyi cemeti kan cepret-cepret gitu. Iya kan? Sepertinya bukan beliau. Sepertinya bukan seperti itu. Anda punya versi lain kali? Gak perlu kalian tahu. Nggak perlu. Kenapa? Siapa tahu kan kita bisa ambil pelajaran, ambil hikmah. Itu sudah pelajaran bagi kalian. Gitu. Pelajaran apa itu? Tentang sebuah cerita. Yang kadang suka dilebihkan atau dikurangkan. Hah? Nah, terus tentang yang berziarah di sini nih. Menurut Anda banyak nggak sih atau ada nggak yang suka menyalahgunakan? Banyak. Banyak. Terus apa yang Anda lakukan kalau pas ngeliat ada ziarah-ziarah yang memang menyalahgunakan tempat ini? Saya Misalnya. nggak bisa melakukan apa-apa. Oh, Anda nggak bisa melakukan apa-apa. Terus Anda hanya memantau, melihat, begitu. Saya hanya bersih-bersih di sini. Anda cuma bersih-bersih saja? Iya. Sejak dulu ikut Ndoro. Apa sih yang Anda bersihkan itu? Ya lingkungan sih. Lingkungan Tempat tinggal sini. beliau hingga saat ini. Dan dulu berapa lama sih itu Mas Karebet berdiam diri di lokasi ini? Tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Ada hitungan 1 tahun, 2 tahun? Di bawah 10 tahunan lah. 10 tahun? Lama lah 10 tahun itu. Itu hitungan bangsa Anda atau bangsa kami 10 tahun? 10 tahun itu lama. Kalau orang berumah tangga bisa punya anak 3 itu.
Di bawah 10 tahun. Oh, di Aku bawah tidak 10 tahu tahun. pastinya. Berarti cukup lama juga kalau 10 tahun itu ya. Masya Allah. Apalagi yang kalian ketahui. Ya, kita pengen tahu tentang sejarah Mas Karebet atau Jaka Tingkir sampai ada di tempat ini. Karena menurut saya ini cukup menarik dan saya sendiri pengen tahu keberadaan dia di tempat ini itu dalam rangka apa gitu loh. Karena dari sejarah yang saya pelajari waktu di bangku sekolah itu, beliau merupakan raja pertama Pajang yang bergelar Sultan Adiwijaya atau Hadiwijaya itu. Makanya saya tertarik juga, kok sampai mereka Jaka Tingkir ke tempat ini gitu loh. Ada keperluan apa, ada hal yang penting apa gitu loh. Padahal jaraknya itu cukup jauh lah. Kalau Demak sampai ke sini itu. Seorang yang ingin berilmu. Seorang yang ingin berilmu Harus menempuh perjalanan yang jauh. Oh, seperti itu ya. Untuk kalian paham. Untuk dipahami. Ya saya paham, saya juga dulu belajar sampai jauh. Kenapa? Apa yang Anda rasakan? Siapa itu? Nggak ada siapa-siapa. Anda di sini tinggal bersama siapa saja selain Anda? Banyak. Banyak. Katanya ada sosok nenek-nenek berwajah tua di sini. Betul? Kalian tahu. Siapa itu? Siapa nenek-nenek yang berwajah tua di sini? Pajajaran. Pajajaran. Dulu ini wilayah Pajajaran. Ya. Oh, jadi banyak juga orang Pajajaran di sini. Maksud saya dari bangsa manusia atau bangsa jin? Hah? Bangsa manusia. Ya. Oh, seperti itu. Tentu itu semua terjadi sebelum adanya kerajaan-kerajaan Islam mungkin ya, atau di masa kerajaan Demak. Dan sebelum ada Kesultanan Cirebon. Iya. Iya betul. Oh, seperti itu. Anda sendiri asal itu memang dari wilayah sini atau dari Jawa? Saya berasal dari sebelah utara kaki Gunung Merapi. Utara kaki Gunung Merapi. Utara sebelah mana itu? Semarang? Bukan ya. Utara Merapi. Timur Magelang. Tepatnya di kota apa Anda ini? Aku sebutkan kalian juga mengerti karena berubah nama. Sudah berubah nama ya? Kali udah belum berubah kali warna namanya. Anda sebut coba. Atau sekarang orang menyebutnya sebagai kota apa? Magelang. Tahu. Bukan. Semarang bukan. Utara Merapi. Temanggung. Sebelah barat itu. Yang ada waduknya. Boyolali. Iya. Hah? Waduk. Ada waduk ke mana? Semarang, Boyolali, Purwodadi, Tuban. Tuban Jawa Timur. Susah, nggak ada yang bisa browsing ini, browsing. Ambarawa. Waduk Ambarawa. Karena kerajaan Pajang itu nggak jauh dari Ambarawa itu. Yang banyak buah lengkeng. Semarang gitu. Anda jadi berasal dari utaranya Merapi. Dan sekarang Anda terdampar di kota ini. Kerawang.
Kenapa Anda nggak kembali lagi ke utaranya Merapi? Dan nggak ikut pulang ketika Jaka Tingkir juga kembali ke daerahnya? Saya disuruh Ndoro untuk tinggal di sini. Oh, Anda disuruh tinggal di sini. Untuk membersihkan tempat ini. Oh gitu. Memang harapannya apa sih Jaka Tingkir terhadap tempat ini sehingga Anda Biar suruh ingat tinggal? orang-orang. Teringat orang-orang. Masa demi masa agar tidak punah dan hilang. Oh gitu. Apakah itu juga sebagai tanda balas jasa Jaka Tingkir untuk menjaga kampung ini? Disuruh Anda untuk menjaga. Iya. Hah? Begitu juga. Iya, Anda punya tugas seperti itu. Bersih-bersih tempat ini. Betul? Oh, seperti itu. Lantas ada nggak saran-saran Anda nih buat para peziarah di makam Jaka Tingkir ini demi kebaikan mereka? Seperti yang Anda pikirkan kali ini. Apa itu? Seperti yang Anda pikirkan. Seperti yang saya pikirkan. Lah Anda memang bisa mengetahui pikiran saya? Sudahlah. Hah? Yang benar. Anda tahu pikiran saya? Saya lagi mikirin pecel lele ini. Enak. Lapar perut saya nih. Di rawa banyak lele. Di rawa banyak lele. Di, itu bocoran nggak, Di? Hah? Banyak ya? Bener, Di. Disuruh ambil lele. Masya Allah. Enggak, maksud saya itu bukan semancing lele. Makan pecel lele. Jadi Anda bisa tahu pikiran saya? Nanti bisa kalian sampaikan. Disampaikan kepada siapa? Kepada yang Anda tuju. Apa yang saya sampaikan? Seperti itulah. Seperti itu ya? Jangan seperti ini. Seperti itu. Jadi memang dalam berziarah ada tata krama, ada adab sesuai dengan ajaran Islam. Jangan sekali-sekali tempat-tempat terutama makam saat berziarah dijadikan sebagai tempat meminta, betul? Betul ya? Anda kan ditinggal oleh Jaka Tingkir, ditugaskan di tempat ini. Selain Anda ada makhluk lain nggak yang ditinggalkan Jaka Tingkir? Selain Anda? Sebenarnya banyak yang ikut Jaka Tingkir. Lalu? Namun mereka berpencar setelah kepergian Jaka Tingkir. Oh, seperti setelah itu. Beliau paripurna dalam menimba ilmu di sini. Jadi sebangsa ada juga yang pergi akhirnya. Dan Anda dan juga mungkin beberapa yang lain yang menempati tempat ini. Seperti itu. Oke lah. Saya rasa dialog kita sudah cukup. Iya. Saya hargai Anda telah masuk dan memberikan satu informasi kepada kami. Iya. Jaga tempat ini, terutama jangan jadikan tempat ini sebagai tempat musyrik. Tempat meminta kepada selain Allah. Tempat menyembah kepada selain Allah. Ya, karena hakikatnya berziarah adalah sesuatu yang disunahkan. Jadi jangan dikotori oleh perilaku atau tata cara yang akan menghapus dan menghilangkan makna beribadah. Ibadah ziarah itu. Iya. Oke lah kalau begitu. Anda ingin keluar sendiri atau kita bantu? Siapa yang masukkan saya? Yang masukin Anda Didi tadi. Di, keluarin Di. Iya. Jadi Anda ingin keluarnya dibantu. Iya. Tidak keluar sendiri. Oke lah, Anda kembali ke tempat Anda semula, ya. Tanpa harus melukai media yang Anda masuki. Di, keluarin Di. Oke sahabat siar, itulah tadi dialog pertama saya dengan mediator pertama
Dia menceritakan sedikit tentang sejarah Jaka Tingkir. Kalau menurut versi dia memang sedikit banyaknya sesuai lah dengan apa yang diceritakan juru kunci, bahwasanya Jaka Tingkir pernah ke tempat ini dan menimba ilmu dengan seseorang dan lain sebagainya. Cuman memang ada sesuatu sepertinya yang disembunyikan sehingga dia tidak mau bercerita panjang lebar, dan dia sendiri juga sebenarnya menyaksikan juga, tapi yang namanya makhluk kita juga nggak tahu entah kebenaran yang dia ucapkan atau hakikatnya apa yang diucapkan itu hanya mengikuti cerita-cerita yang beredar di masyarakat ini atau di lokasi ini. Oleh sebab itu kita coba mencari mediator kita yang kedua. Mudah-mudahan ada informasi-informasi yang bisa kita gali lebih dalam lagi sehingga kita mendapatkan hikmah dari penerusan kita pada malam hari ini. Oke sahabat Syiar, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap.